Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda sebagai investor. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan antara fundamental dan teknikal dari saham MDEL, PT Megapolitan Developments Tbk, secara sangat mendalam dan menyeluruh. Video ini dibuat pada tanggal 14 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, harga penutupan pasar 13 Januari 2026. Mohon teman-teman tetap melakukan pengecekan mandiri, karena selalu ada kemungkinan perbedaan atau kekeliruan data. Analisa ini dibuat atas permintaan dari @artalingga6987 dan semoga bisa menjadi referensi jangka panjang bagi investor yang ingin memahami saham properti dengan pendekatan value investing, growth investing, serta manajemen resiko berbasis teknikal. Video ini cukup panjang, jadi silakan nikmati secara perlahan karena kita akan membedah MDEL dari bisnis, keuangan, valuasi, psikologi pasar, hingga skenario pergerakan harga. Filosofi investasi. Dalam dunia investasi, ada dua pendekatan besar. 1. Fundamental, menjawab apa yang kita beli. 2. Teknikal, menjawab kapan kita masuk dan keluar. Kesalahan paling umum investor adalah fundamental bagus tapi salah timing. Teknikal terlihat naik tapi bisnisnya rapuh. Di video ini kita akan menggabungkan keduanya dengan tujuan meminimalkan spekulasi, memperbesar probabilitas, mengelola risiko secara rasional. Kita tidak akan mencari saham yang pasti naik, tetapi saham dengan risiko terukur, potensi masuk akal, sesuai dengan karakter investor jangka panjang. Dengan mindset ini, mari kita mulai dari pondasi bisnis MDEL. Profil dan model bisnis MDEL. PT Megapolitan Developments Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate dengan fokus utama pada pengembangan, kawasan hunian, properti residensial, properti komersial, proyek mixed use. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pengembang yang merintis kawasan Cinere, yang kini berkembang menjadi salah satu kawasan hunian premium di wilayah Depok dan sekitarnya. Selain Cinere, MDEL juga memiliki proyek-proyek yang tersebar di Depok, Bogor, Tangerang, hingga kawasan strategis Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga laporan Q3 2025, MDEL telah mengembangkan total 32 proyek yang terdiri dari 6 proyek apartemen, 16 proyek residensial, 11 proyek komersial. Model bisnis MDEL secara umum mencerminkan karakter klasik developer properti di Indonesia, yaitu mengakumulasi land bank dalam jangka panjang, mengembangkan proyek secara bertahap, menunggu momentum penjualan yang tepat, pendapatan bersifat tidak stabil per kuartal, sangat tergantung serah terima unit. Ini penting untuk kita pahami sejak awal, karena bisnis properti bukan bisnis dengan cash flow cepat, melainkan bisnis berbasis aset dan siklus. Anak usaha dan kualitas aset. Jika kita melihat struktur grup MDEL, perusahaan ini memiliki beberapa anak usaha utama yang hampir seluruhnya bergerak di sektor properti. Mayoritas anak usaha dimiliki di atas 99%, yang artinya MDEL memiliki kontrol penuh atas aset dan keputusan bisnis. Beberapa anak usaha utama antara lain PT Mega Pasangrayan Indah, PT Tirta Persada Developments, PT Titan Property, PT Mega Limo Estate, PT Graha Mentari Persada. Secara total, aset konsolidasi anak usaha ini mencapai triliunan rupiah, dengan kontributor terbesar berasal dari proyek perumahan dan kawasan terpadu di Depok dan Bogor. Disinilah kita mulai melihat kekuatan utama MDEL, yaitu aset tanah, properti siap jual, properti dalam pengembangan. Namun di sisi lain, aset besar ini juga menjadi beban karena tanah tidak menghasilkan arus kas, proyek butuh modal besar, dan waktu realisasi bisa sangat panjang. Inilah alasan mengapa saham properti sering terlihat murah secara valuasi, tetapi lama bergerak.
Struktur kepemilikan saham MDEL. Struktur kepemilikan saham MDEL menunjukkan bahwa perusahaan ini dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas. Pemegang saham utama adalah PT Cosmopolitan Persada Developments dengan kepemilikan sekitar 66%. Sementara porsi publik berada di kisaran 17%, sisanya dimiliki oleh institusi dan individu. Implikasinya adalah, saham ini bukan saham dengan free float besar. Pergerakan harga cenderung tidak terlalu liquid, namun bisa bergerak signifikan saat ada akumulasi. Untuk investor jangka panjang, struktur ini tidak selalu negatif, tetapi bagi trader jangka pendek, likuiditas menjadi faktor penting. Valuasi saham MDEL. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik bagi value investor, yaitu valuasi saham. Salah satu rasio paling mencolok dari MDEL adalah price to book value hanya sekitar 0,16 kali. Artinya apa? Artinya pasar menghargai MDEL jauh di bawah nilai buku perusahaan. Book value per saham MDEL berada di kisaran Rp600, sementara harga sahamnya hanya sebagian kecil dari angka itu. Secara teori value investing klasik, ini adalah saham sangat murah. Namun kita tidak boleh berhenti di sini. Kita lanjutkan ke price to earnings ratio TTM sekitar 4,7 kali. Tapi price to earnings ratio annualized melonjak hingga di atas 50 kali. Ini menunjukkan bahwa laba MDEL tidak konsisten. Ada lonjakan laba sesaat, lalu turun drastis. Valuasi murah ini bukan tanpa alasan, karena pasar tidak yakin dengan keberlanjutan laba, meragukan kemampuan perusahaan menghasilkan cash flow. EV per EBITDA di kisaran 5 kali masih tergolong murah, tetapi kembali lagi, arus kas menjadi kunci. Profitabilitas dan kinerja laba. Jika kita lihat margin laba MDEL, gross margin tinggi di atas 50%, tetapi operating margin hanya sekitar 6%. Net margin bahkan hanya sekitar 2%. Ini menunjukkan bahwa proyek MDEL sebenarnya menguntungkan secara kotor, tetapi beban operasional dan biaya lain sangat besar. Return on equity hanya sekitar 3%. Artinya, modal pemegang saham belum dimanfaatkan secara optimal. Bagi growth investor, angka ini jelas belum menarik. Efisiensi dan siklus bisnis. Data yang sering mengejutkan investor baru adalah days inventory MDEL mencapai ribuan hari. Cash conversion cycle sangat panjang. Namun ini bukan kesalahan, melainkan realitas bisnis properti. Tanah dan bangunan bisa disimpan bertahun-tahun, baru menghasilkan kas saat dijual. Artinya, investor harus sabar, tidak cocok untuk yang mengejar cash flow cepat. Neraca keuangan dan hutang. Kabar baik dari MDEL adalah debt to equity rasio rendah, sekitar 0,28%. Current rasio cukup sehat. Ini berarti perusahaan tidak agresif berhutang. Resiko gagal bayar relatif rendah. Namun quick rasio rendah, artinya likuiditas jangka pendek masih bergantung pada penjualan aset. Arus kas, titik terlemah. Bagian ini adalah peringatan utama. Arus kas operasional MDEL negatif besar. Free cash flow juga negatif. Artinya, perusahaan masih menyerap dana, belum menghasilkan kas dari operasional. Bagi value investor konservatif, ini adalah resiko nyata. Dividen dan kebijakan pemegang saham. MDEL sudah lama tidak membagikan dividen, terakhir sekitar tahun 2017. Ini menegaskan bahwa saham ini bukan saham dividen, investor mengandalkan capital gain jangka panjang. Kinerja harga saham dan psikologi pasar. Dalam 1 hingga 3 tahun terakhir, harga saham cenderung turun dan sideways. Pasar belum melihat katalis kuat. Namun kondisi ini sering menjadi fase akumulasi value investor. Kesimpulan analisa fundamental, MDEL adalah saham dengan aset besar, valuasi sangat murah, tetapi kualitas laba dan arus kas masih lemah. Saham ini cocok untuk investor value jangka panjang, investor yang memahami siklus properti, investor yang siap menunggu bertahun-tahun. Namun tidak cocok untuk trader agresif, investor yang butuh dividen, investor yang tidak sabar. Analisa teknikal. Setelah memahami bisnis dan keuangan EMDE, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Jika secara fundamental saham ini murah, kapan waktu yang lebih rasional untuk masuk? Disinilah analisa teknikal berperan, bukan untuk menebak, tetapi untuk
mengatur risiko, menghindari beli di area mahal, menghindari emosi. Tren jangka panjang EMDE. Dalam time frame mingguan, harga masih berada di bawah puncak lama. Downtrend lama mulai melemah, uptrend baru belum terkonfirmasi. Kesimpulan, tren jangka panjang netral, sideways. Ini sejalan dengan fundamental. Bisnis belum pulih penuh, pasar masih ragu. Tren jangka menengah dan momentum. Dalam 6 bulan terakhir, harga mulai naik perlahan. Koreksi dangkal, terbentuk higher low kecil. Ini menandakan momentum positif ringan, awal fase akumulasi. Namun, belum ada breakout besar, volume belum eksplosif. Support dan resisten krusial. Support utama, 81-85, support kuat historis. 95-99, support menengah. Resisten utama, 112-116, resisten supply besar. 130-136, puncak 52 minggu. Selama harga berada di antara area ini, EMDE adalah saham range trading, bukan trending kuat. Price action dan psikologi pasar. Pergerakan harga EMDE stabil, tidak agresif, minim euforia. Ini ciri pasar ragu tapi tidak panik. Smart money cenderung akumulasi perlahan. Investor retail sering bosan, keluar di area bawah, kembali masuk saat harga sudah naik. Inilah psikologi pasar yang perlu kita hindari. Strategi gabungan fundamental dan teknikal. Untuk value investor, fokus akumulasi di area support. Tidak all in, sabar menunggu siklus properti. Untuk swing trader, manfaatkan range 95-116. Stop loss disiplin. Untuk investor menengah, menunggu konfirmasi breakout. Entry bertahap setelah validasi volume. Resiko besar yang wajib dipahami. 1. Resiko arus kas. 2. Resiko siklus properti. 3. Resiko suku bunga. 4. Resiko false breakout. 5. Resiko sideways terlalu lama. Saham ini bukan untuk semua orang. Kesimpulan akhir. EMDE adalah saham murah secara aset, lemah secara cash flow, netral secara teknikal. Cocok untuk investor sabar, value investor berbasis aset, investor yang memahami siklus. Tidak cocok untuk trader agresif, pencari dividen, investor emosional. Semoga analisa gabungan fundamental dan teknikal berdurasi panjang ini bisa memberikan gambaran utuh dan jujur tentang saham EMDE. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share agar channel Saham Cuan terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam cuan dan tetap bijak dalam berinvestasi.